Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kualitas telur dan sifat fungsional telur pada kue bolu. Kualitas telur dapat kita uji dengan cara menenggelamkan telur ke dalam air. Telur yang memiliki kualitas baik akan tenggelam, sedangkan telur yang memiliki kualitas yang sudah menurun akan melayang. Dan yang terakhir adalah telur yang memiliki kualitas buruk. Telur tersebut akan mengapung. Telur yang berkualitas baik akan dapat kita lihat ketika kita memecahkan telur. Telur yang berkualitas baik akan terlihat perbedaan antara putih telur dengan kuning telur. Sedangkan pada telur yang berkualitas buruk, kuning telur akan hancur ketika dipecahkan. Sifat fungsional telur dalam kue bolu adalah daya buih atau busa. Buih merupakan dispersi koloid dari fase gas dalam fase cair. Koloid pada kue akan terbentuk pada saat telur dikocok. Putih telur merupakan agen pembentuk busa yang baik. Mekanis terjadinya buih adalah terbentuknya ikatan-ikatan dalam molekul protein sehingga rantai protein menjadi panjang. Kemudian masuknya udara sehingga udara terperangkap pada saat proses pengembangan terjadi. Semakin banyak udara yang terperangkap, maka buih yang terbentuk akan semakin kaku dan kehilangan sifat aslinya. Sedangkan pada saat pengocokan, udara yang terperangkap sedikit, maka buih yang dibentuk akan semakin lunak. Sifat fungsional yang diperoleh karena adanya protein globumin, ovobumin, ovotransferin, lisomi, ovobucin. Ovomucin mampu membentuk lapisan atau film yang tidak akan larut dalam air dan dapat menstabilkan busa yang Protein globulin mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kekentalan dan menurunkan kecenderungan pemisahan cairan dari gelembung darah. Di samping itu juga, globulin dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga membantu pembentukan busa. Ovoblumin adalah protein yang dapat membantu membentuk busa yang kuat. Volume dan kestabilan busa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti umur, suhu, kualitas telur, pH, lama pengocokan, dan ada tidaknya bahan lain yang ditambahkan. Pengocokan yang dilakukan lebih dari 6 menit tidak akan menambah volume busa, melainkan akan memperkecil ukuran gelembung udara. Ovobumin dapat membentuk udara paling baik pada pH 3,7-4, sedangkan protein yang lain dapat membentuk busa paling baik pada pH 6,5 hingga 9. Kestabilan buih dapat kita peroleh dari putih telur yang memiliki elastisitas tinggi. Sebaliknya, volume buih yang tinggi akan diperoleh dari putih telur yang elastisnya rendah.